ada yang bilang saya YouTuber, ada yang bilang saya TikToker, selebgram, influencer, tapi saya paling senang dibilang anak Tuhan sih. Oh. Pertama kali seorang Edozel nih menjumpai atau ditarik nih sama Tuhan gitu. Oh, oke. Nah, kita pengen tahu gimana sih ceritanya? Awalnya agnostik karena nggak pernah diajarin agama, bandel dan segala macamnya, udah stres banget. Dari sana depresi, stres, membunuh diri dan segala macamnya. 3 bulan depresi sampai pitak-pitak, sampai botak-botak dan nggak bisa nangis. Begitu ke gereja saat itu, wah nangis. Nangisnya tuh bukan yang berkaca-kaca, terharu. Banjir. Udah level Samyang dong. Gimana cara kita gitu sebagai teman-teman yang sedang melaluinya to overcome it gitu? Cara paling baik untuk menjauhi dosa adalah mendekati Tuhan. Dan pada saat gua coba ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang nggak bisa, ke teman-teman nggak bisa, ke keluarga nggak bisa menyelesaikan depresinya gue, ya gue ke atas. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan teman yang sangat spesial. Seperti yang teman-teman sudah lihat di thumbnail, dia pioneer, dia game changer, dia legend. Teman-teman, please welcome Koedozel. Cia! Katanya mau cia bareng. Oh ya, boleh. Cia! Kita kamera tengah bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cia! Aduh, thanks God banget. Guys, gue udah lama banget pengen lakuin itu sama Koedozel. Dan hari ini kesampean. Cia itu sebenarnya bukan ide aku asli sebenarnya. Oh, itu dari mana lahirnya? Cia itu yang ini adalah Devina Aurel sebenarnya. Oh, gitu. Jadi waktu itu ya biasa kan anak-anak Fitgram lagi pada ngumpul, kemudian Chandra Leo kan punya yang gitu kan. Terus gitu. Gue apa ya, gue mau dong gitu. Oh gitu. Terus akhirnya waktu itu kan zamannya yang ada Cia gitu kan. Nah lu udah itu aja gitu. Itu Devina Aurel ini sebenarnya. Cia gitu. Tidak original dari saya, cuma saya yang terus-terusan pakai. Nggak apa-apa, itu udah ikonik. Koedo. Ya. Indo Fitgram ya ampun, udah lama banget. 2014. Iya, 2014. Ketahuan usia kita berdua ya masing-masing. Tolong jangan di-spill teman-teman. Nah, cuma Koedo, kita seneng banget hari ini Koedo bisa datang gitu. Apalagi buat teman-teman, gue yakin banyak dan mungkin hampir setiap penonton tuh tahu siapa sih sebenarnya seorang Edozel. Tapi buat yang nggak tahu nih, mungkin Koedo boleh kasih tahu dulu. Sekarang tuh Koedo pelayanan jadi apa atau pekerjaan apa gitu ke teman-teman yang lagi nonton. Ya mungkin banyak yang kenal saya sebagai, ada yang bilang saya YouTuber, ada yang bilang saya TikToker, selebgram, influencer, tapi saya paling senang dibilang anak Tuhan sih. Sangat religius sekali. I didn't saw that coming. Gue tidak menyangka itu jawabannya. Diterima. Keren banget ya ampun. Oke. Ya, halo teman-teman semuanya, saya Edozel ya. Kerjaan saya di sosial media, di konten. Sekarang ya bisnis ada beberapa. Fokusnya sekarang lagi di social brand, kita bantuin UMKM. Ya ampun. Iya, saya pokoknya harus selalu branding. Di social brand kita bantuin small business UMKM untuk membantu kelola sosial medianya, marketplace-nya, Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, live shopping, Shopee, pengiriman barang, semualah pokoknya. Pokoknya yang bisnisnya mau online bisa ke social brand. Gitu. Oke, nanti aku izin upload di sini ya. Nanti teman-teman bisa cek di sini, mungkin langsung lihat ke linknya langsung ya. Nah, cuma kalau gitu kita mau tarik balik nih ke awal. Gimana sih kita tahu ya tadi Koedo juga udah ngomong seorang YouTuber, content creator, TikToker. Tapi nggak banyak yang tahu gitu. Sebenarnya awal journey dari seorang Edozel tuh gimana sih? Ada backstory atau enggak cerita pertama Kak Edo tuh memulai karir sebagai seorang YouTuber? Oke. Dari mana dulu nih? Dari lahir. Enggak, bukan. Jadi waktu saya masih embrio kebetulan. Bukan. Gua hampir kira itu jawaban serius loh. Dari mana? Ya kalau dari karir sebenarnya dari SMA sudah mulai kerja, karena memang kan nyokap nikah lagi, kemudian ke Papua ikut suami barunya, jadinya ditinggal di Jakarta sendirian, nggak punya duit gitu, tinggalnya di pinggir kali, temboknya cuma triplek doang di sini, di Losari. Di Losari. Pokoknya ada kali, ada masjid, terus kemudian ada triplek kan saya kos di sana dulu. Ya, cuma mungkin kita mulai dari ini kali ya. Dari pertama kali jadi seorang YouTuber gitu. Oke, pertama kali jadi seorang YouTubers itu sebenarnya dari JK Warnet. JK Warnet di Mangga Besar, di Ombak, deket banget nih kita. Deket banget. Kalian nggak boleh ketawa di sini. Ini tuh
Kita udah 130 episode. Penonton belum tahu nih lokasi kita dan Mangga selamat Besar. datang. Akhirnya dikasih tahu kita ada di mana. Di spill yang mau mampir boleh. Paling di bip aja. Enggak. Ya itu kan jadi saya jaga warnet di Mangga Besar, warnet ombak depannya ya pokoknya Situlah. di Mangga Besar lah gitu. Nah, saya lihat ada Sinta Jojo. Oh, yang suka dasar sosis kau so nice itu. keong racun. Oh, bukan. Iya benar. Benar ya. Abis itu kan kayak satu warnet nyetel lagu keong racun terus kan. Iya. Terus naik angkot keong racun lagi ya kan. Terus buka TV kok keong racun lagi ya kan. Terus tiba-tiba jadi iklan sosis so nice. Nah, saya merasa karena saya anak broken home yang keresahannya cuma dua, yaitu pengen terkenal supaya dapat perhatian banyak orang karena Iya. saya kurang perhatian dan mau punya duit karena saya nggak punya duit gitu Iya. kan. Jadi saya mikir wah Cinta Jojo bisa terkenal dan punya duit. Saya mau dong kayak Cinta Jojo gitu. Makanya akhirnya ikutan nyemplung bikin konten di YouTube 2009. Wow, it's very long time ago ya. Jadi nggak ada tuh istilah AdSense zaman itu, belum nggak ada sama sekali. Nggak, aku cuma pikirannya gua kalau saya upload hari ini besok bisa viral kayak Sinta Jojo gitu. Dan ya udah saya upload videonya, besoknya yang nonton 1. Lumayan. Besok lagi saya cek lagi nambah jadi 2. Wah, 100% peningkatan. Besoknya lagi saya cek lagi nambah jadi 3. Ternyata itu saya semua yang nonton lagi ngecek view-nya. Oh, YouTube dulu gitu ya. Ada zaman YouTube kayak gitu ya. Jadi setiap kali kita yang nonton nambah satu. Iya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang nonton saya. Tapi Ya itulah yang akhirnya memutuskan untuk ke YouTube ya karena pengen terkenal, pengen dapat duit kayak Sinta Jojo dulu. Gitu. Lu tau gak, gue nangkep sesuatu yang lucu ini. Sorry banget nih gue ngomong. Banyak orang tuh punya sosok inspiratif. Iya. kayak kalau ditanya sosok inspirasi lu siapa? Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sinta dan Jojo. Sinta Jojo dong. Bener loh, dia itu menjadikan lu yang sekarang tapi Yes. cuma the rest is history lah. Kalau teman-teman sebenarnya tahu cerita Kak Edo tuh udah banyak diupload, bahkan di YouTube Kak Edo Ya. sendiri juga ada ya. Cuman aku pengen tarik ke satu cerita nih. Pertama kali seorang Edozel nih menjumpai atau ditarik nih sama Tuhan gitu. Oh, oke. Nah ini kan dulu Kak Edo tuh mungkin mungkin lahir Ya. dengan kondisi yang kurang baik. Ya. Tapi habis itu kan di tengah-tengah perjalanan Tuhan kasih YouTube dan sebagainya. Ya. Akhirnya Tuhan tarik juga gitu seorang Edozel. Nah kita pengen tahu gimana sih ceritanya? Sebenarnya waktu itu ya karena gagal, singkat ceritanya sih gagal merit intinya. Gagal merit, depresi, stres, pengen bunuh diri dan segala macamnya. Karena saya memang agnostik, jadi karena nyokap membesarkan anak-anaknya sendirian, kan nyokap harus kerja ya. Iya. Jadi nggak punya kesempatan untuk ngajarin anak-anaknya agama gitu. Jadi keluarga saya tuh agamanya beda-beda semua tuh. Toleransi. Kalau keluarga tuh beda-beda semua agamanya. Toleransi. Nah, basicnya sih ya semua awalnya agnostik karena nggak pernah diajarin agama gitu. Nah, bandel dan segala macamnya sampai satu hari ketemu sama seorang wanita ya kan, yang bisa menerima saya apa adanya gitu. Dengan background saya yang berantakan dan segala macam, dia bisa menerima saya apa adanya. Saya memutuskan untuk menikah, kemudian tapi ternyata gagal menikah gitu. Nah dari sana depresi, stres, membunuh diri dan segala macamnya karena karena udah nggak tahu mau kemana, udah stres banget. Akhirnya zaman itu zamannya BlackBerry Messengers, dimana kalau BlackBerry kalau BBM itu kita kalau dengar lagu tuh muncul now listening. Mungkin Gen Z nggak relate. Iya, gue relate lagi. Ya ampun ya Tuhan, ya ampun ya Tuhan, bener-bener. Jadi kalau BlackBerry Messenger kalau dengar lagu apa muncul tuh now listening apa. Nah ini saya punya temen tiap kali dengar lagu pasti lagu rohani. Nah saya yang agnostik melihat beginian sebel banget nih. Iya, Kan. kesel. Apaan sih? Apa sih gitu, munafik. Gitu. So baik ya kan. Gila, gue setuju banget. Gue ngerti banget itu rasanya. Ya Terus. kan? Terus tapi di tengah saya lagi depresi gitu, nggak tahu mau kemana, saya jadi penasaran. Dari sebel, benci, jadi penasaran kenapa sih dia cinta banget sama agamanya ini, kekristenannya ini gitu kan, sampai harus pamer-pamer gitu kan. Maksud gue, oke lah kalau lu punya hubungan
sama Tuhan lu nggak perlu sok-sokan setiap status lu ayat Alkitab gitu loh gitu Iya, loh. atau enggak lagu apa Kalau gitu. zaman sekarang tuh nggak perlu lu bio lu tuh ada Alkitab tuh nggak perlu Alkitab. banget gitu. Itu kalau dipotong jadi hook itu rame kayaknya. Bisa, udah dapat kan? Iya, ya, nggak Nah, perlu gituan lah ya. Iya, tapi itu malah membuat saya jadi penasaran. Akhirnya saya jalan lah lagi di depresi, jalan dari kucuk-kucuk dari kos-kosan di Tanjung Duren Barat, jalan kaki ke Mall Central Park. Akhirnya di sana ke singkat cerita masuk ke ikutin ibadah gitu. Hari Minggu tuh ya berarti Iya, ya. karena penasaran aja kan. Terus ya udah lagi depresi gitu tiba-tiba nangis gitu di gereja gitu. Padahal selama 3 bulan depresi itu saya tuh jadi bedain depresi yang saya rasakan ya, stres sama depresi itu beda. Stres saya masih bisa marah, emosi, pusing gitu kan. Kalau depresi itu sampai mati rasa. Jadi saya mau marah nggak bisa marah, mau nangis nggak keluar air mata. Jadi saya 3 bulan depresi sampai pitak-pitak sampai botak-botak karena dan nggak bisa nangis. Begitu ke gereja saat itu, wah nangis. Nangisnya tuh bukan yang berkaca-kaca, terharu. Banjir. Udah level Samyang dong. Gitu. Dan parahnya itu bukan cuma saya nangis Samyang, tapi saya itu nangisnya di tengah khotbah. Lu kalau nangis di worship, tolong kalau nangis di worship ya. jadi ketutupan suara musik gitu, nggak terlalu gimana. Tapi kalau lagi khotbah kan Sunyi. terus saya gitu. Ya jadi ya tapi intinya begitu pulang dari gereja itu saya lega gitu. Meskipun nggak tahu khotbahnya apa, pendetanya siapa nggak tahu. Baru gue mau nanya tadi khotbahnya tentang apa Nggak, gitu sampai nangis. nggak tahu. Itu juga saya juga bingung kenapa saya nggak ngerti tapi saya nangis. Kalau sekarang sih percayanya ada lawatan Tuhan, ada Roh Kudus ya. Yes. Tapi saat itu yang saya rasakan pokoknya saya bisa nangis aja gitu. Udah pokoknya pulang gereja lega, jadi minggu depan ke gereja lagi, nangis lagi, pulang lega. Minggu depan gitu lagi, ke gereja lagi, nangis lagi, pulang lega. Jadi saya ke gereja cuma numpang nangis doang sebenarnya. Gitu. Pelepasan aja. Di rumah gak bisa nangis. Aduh, gue ke gereja deh supaya bisa nangis. Udah nangis lega minggu depan terus berulang tuh. Iya. Ada ini nggak? Ada momen dimana lu datang udah nggak nangis lagi gitu? Tiba-tiba happy. Wah, lupa sih, tapi ya pasti progres kan makin lama. Iya. Udah selesai perasaannya baru mulai mengenal sosok Tuhan Yesus lah, baru akhirnya menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ya, itu sih yang mengubah hidup saya gitu, karena sebagai anak broken home tuh kita nggak sadar kalau kita tuh punya black hole yang yang haus banget sama macem-macem. Contohnya saya waktu belum kenal Tuhan tuh, karena saya anak broken home yang nggak punya dapat perhatian dari seorang ayah, jadi saya tuh bandel. Bandelnya kenapa? Dulu sih saya pikir saya bandel karena happy aja, fun, tapi ternyata karena saya butuh perhatian orang, pengen diperhatikan orang, semua orang matanya ke saya gitu. Terus saya dulu waktu SMA pacaran banyak banget tuh, pacar ini. Abisnya bisa. Nggak saya pacar nggak bisa pacaran cuma 1, 2 itu nggak bisa, banyak saya meskipun nggak ada yang cantik ya. Gue suka tuh disclaimer di akhir. Tapi banyak. Iya, Saya banyak. lebih butuh quantity soalnya waktu itu iya. gitu. Untuk memenuhi kehampaan dalam hidup saya. Nice. Nah, pada saat terima Tuhan Yesus baru terisi semuanya, udah nggak hampa lagi. Baru tuh udah nggak pernah, sampai sekarang pun nggak pernah punya ambisi yang gimana lagi, karena I totally feel whole lah pada saat terima Tuhan Yesus. Wow. Gitu. Feel whole itu ya. Lubang yang terpenuhi. Keren banget loh, thank you Kak Edo untuk sharing itu. Gue sempet penasaran gitu, di tengah 3 bulan dan gimana masa-masa lalu itu, apakah lu melalui semuanya sendiri berarti? Sebenarnya nggak sendiri sih, ada teman-teman, ada keluarga. Cuma contohnya pada saat itu gagal nikah dan depresi dan segala macamnya, temen ya ngajak clubbing lagi gitu kan, ngajak clubbing, mabok lagi. Di sana sih happy ya, tapi begitu pulang sendirian di kosan, wah every night is a very hard night, struggling, mau bunuh diri, mau ini mau itu, berat. Ke keluarga juga, keluarga welcome, pada saat keluarga lebih tenang, tapi begitu pulang sendiri ya balik lagi, every night is a very hard night. Harapan saya waktu itu cuma semuanya cuma mimpi, besok bangun gue tetap menikah di
tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Pokoknya itu tanggal yang sudah ditentukan. Oh, gitu. itu bagus banget. 12 pasti diskonnya gede tuh. Enggak deh. Belum ada dulu. Gue baru mau ngomong Shopee Top 10 gitu-gitu belum lahir ya. Belum. Jadi 12 gitu. Tahu nggak 21 12 tuh dunia kiamat. Iya. Iya. Generasi 2012 tuh pasti relate teman-teman kalau nonton filmnya tanggal 21 2012 ya. 21 Desember 2012. Kita fast forward 13 tahun kemudian gitu udah 2024, kiamat belum terjadi. Cuma intinya malah dibilang sabar, lucu itu gitu. Sorry. Gue mau fast forward sebenarnya. Dari ketika lu udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu, let's say, what change? Apa yang berubah? Wah, banyak yang berubah mah. Kayak meskipun bukannya apa namanya langsung instan ya, pasti ada progresnya, tapi perubahan banyak lah. Yang paling lu inget? Yang paling saya inget ya perubahan purpose hidup aja sih. Kayak dulu kan masuk dunia entertainment, mau masuk YouTube kan pengen terkenal, pengen punya duit kan. Ya karena keresahan saya dua itu ya, pengen dapat perhatian sama pengen punya duit gitu. Ya itu motivasi saya masuk ke YouTube. Tapi sebelum kenal Tuhan tuh kayak susah banget, sampai 10.000 subscriber dulu susah banget, padahal kita udah lompat ke Bundaran HI, bikin flash mob, clubbing di busway. Viewers kita tuh berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan Sita Jojo loh. Tapi kenapa saya kenapa nggak dapat iklan sosis? Saya tunggu loh, hey so nice. Enggak, sekarang zamannya kansler. Kansler. Langsung dijawab sorry. Itu apa namanya? Ya susah banget dulu untuk nyampe 10.000 subscribers, tapi begitu berubah pola pikir, berubah purpose ya, yang tadinya pengen dapat duit, pengen dapat terkenal, berubah saya ingat banget berdoa sama Tuhan, saya mau tobat Tuhan. Kalau dulu masuk dunia entertainment pengen terkenal, pengen banyak uang, tapi saya pengen berubah, pengen masuk dunia entertainment supaya jadi dampak buat anak-anak muda. Nah dari situ tuh kayak perlahan-lahan shifting tuh, dan yang terjadi dalam 1 tahun tiba-tiba 500.000 subscribers. Padahal konten saya jauh lebih family friendly dibandingkan sebelumnya, dalam artian lebih lucu dulu dibandingkan pada saat itu gitu. Tapi ternyata malah sampai 500.000 subscribers dalam setahun. Tahun berikutnya 1 juta subscribers, sampai kita jadi orang kedua setelah Raditya Dika yang dapat gold play button. Gitu. Dan itu pun Raditya Dika kayak tahun berapa 5 tahun lalu ya, karena dia kuat di blog. Abis itu kan YouTubers baru mulai naik kan. Baru mulai naik itu the golden age of YouTube tuh. Zaman gue SMA gitu. Itu waktu itu gue masih SMA kayaknya 2014-15 something. Iya, ketahuan umurnya. Sorry, itu zaman-zaman the golden age YouTube banget kan. Tapi gue baru tahu, lu orang kedua berarti ya. Oh, gue baru tahu. Itu fun fact loh teman-teman. Karena waktu itu YouTube tuh nggak se-booming sekarang. Bahkan sekarang aja udah turun gara-gara TikTok. Maksudnya dulu tuh ada zaman dia lebih booming lagi kan. Iya, betul. Orang-orang tuh excited untuk nonton YouTube dan sebagainya. Di dunia entertainment tuh mulai shifting gitu dari TV ke YouTube gitu. Lu pernah nggak mengalami momen-momen yang kayak integritas lu lagi diuji gitu, di tengah-tengah lu bikin karya? Lu lagi nge-YouTube, integritas diuji. Lu masuk dunia entertainment. Maksudnya dalam artian apa nih integritas? Dalam artian misalkan kan di dunia entertainment kita sering denger lah ya, ada banyak hal-hal yang kayak depressing banget, ada banyak hal-hal yang mungkin terkesan kayak dia tuh harus melakukan cara A, B untuk mencapai tujuan lu gitu. Nah, lu pernah nggak ada momen-momen kayak gitu? Ini setelah atau sebelumnya? Kalau setelah kenal Tuhan sih, to be honest, setelah kayak nggak ada jangan kayak lancar banget itu. Saya juga bingung. Puji Tuhan, itu penyertaan Tuhan teman-teman. Itu justru ya namanya baru lahir baru ya, masih bayi ya, apa juga dikasih ya. Kalau yang belum lahir baru dulu ya, supaya bisa dapat apapun gitu. Terus nanti baru sadar gitu. Ya, tapi memang benar ya, setelah itu dulu kan kalau kita bikin produksi kayak di Happy Holiday Indonesia kan, kita produksi kamera minimal ada 2 angle gitu kan, productionnya seperti apa, kita bikin juga sesuatu yang gak pernah bisa dilihat di TV gitu kan, konsepnya juga mateng. Tapi setelah tobat kan kita cuma kayak
kayak video tipe-tipe apa, nenek satu kamera doang, kemudian video parodi yang gak jelas gitu, tapi ternyata subscribersnya malah naik, jadi kayak jauh lebih gampang. Dari situ saya percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, dari lelah kita tidak akan menambahkannya. Itu I truly believe, karena I experience it first hand ya. Jadi ya itu. Jerih payah apa sorry tadi? Berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat datang dari Tuhan. Jadi lelah kita tidak akan menambahkannya. Tolong dikasih ayatnya. Oh di Amsal. Gue baru mau bercanda. Di ayat mana ya itu? Ketahuan kerang rohani. Canda. Lu melihat diri lu melihat lu yang sekarang ya, Koe Dozel yang saat ini duduk di podcast gitu. Melihat diri lu yang dulu tuh seperti apa sih kok? Dulu yang zaman-zaman. Kalau saya melihat diri gimana ya? Mungkin ada orang yang melihat dirinya dulu tuh menyesal ya karena pernah berbuat ini itu kan. Iya. Kalau saya enggak sih. Karena meskipun saya zamannya saya ngekos di Mangga Besar, dosanya banyak banget. Wow, ya. Kita kan lu tahu sendiri Mangga Besar kan kita udah kayak prasmanan dosa ya. Tinggal nyicip aja mau yang mana nih, ya kan? Gue suka nih, bagus deh. Selesai gitu pokoknya. Ya, tapi saya tuh biasa tidak menyesali itu sih. Maksudnya dalam artian bahwa saya percaya Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan punya rencana untuk itu. Salah satu contohnya, ya kayak kemarin pelayanan untuk anak-anak broken home. Aku relate sama apa yang mereka alami gitu. Dan I can speak in their language lah gitu. Dari penampilan juga kan mereka juga lebih welcome gitu sama saya. Jadi ya I believe it's part of God's plan untuk saya bisa berdampak buat teman-teman yang senasib sama saya. Jadi saya nggak pernah kayak aduh gue nyesel banget dulu begini. I believe it's part of God's plan. Tapi itu sesuatu yang berarti udah di masa lalu aja gitu. Nggak lu bawa berarti ya, sampai hari ini nggak perlu dibawa. Dalam artian apa nih? Kalau gue bawa pengalaman itu pasti gue bawa. Kenapa? Karena gue perlu pengalaman itu untuk bisa ngobrol sama yang anak-anak muda yang gue layanin. Gitu. Ya gue ngerti struggle-nya mereka tuh kurang lebih seperti apa sih? Ya kayak pornografi dan narkoba dan lain-lain. Dan teman-temannya. I totally understand gitu. Karena kalau yang ngomong mungkin tidak pernah merasakan itu pasti itu dosa loh gitu. Itu lu nggak boleh gitu. Tapi ya to understand kalau kita ngomong karena saya pernah merasakannya, jadi nggak bisa cuma sekedar boleh dan nggak boleh gitu. Nice. Tapi ada proses yang yang lu harus mengerti bahwa nggak segampang itu loh gitu. Nggak cuma sekedar lu nggak boleh maka lu akan selesai, enggak. Tapi justru kalau dari aku dosa ini bukan pendapat religius atau sesuatu yang teman-teman bukan sesuatu yang benar. Ya, cuma pendapat saya. Kalau pendapat saya sih cara paling baik untuk menjauhi dosa adalah mendekati Tuhan. Gitu aja sih. Soalnya kalau anak-anak yang masih berkutat, apalagi broken home ya, disuruh stop berbuat dosa, terus mereka berbuat apa? Ngerti gak sih maksud gue? Gue mungkin nggak bisa menyampaikan dengan baik ya. Tapi itu cukup kok, itu keren banget. Tapi iya itu ya kita cuma bisa larang-larang doang, terus apa gitu? Terus mereka ngapain dong gitu kan? Justru kan itu bagus banget. Ya yang membuat gue akhirnya menjauhi dosa adalah ya karena gue semakin dekat sama Tuhan, karena ternyata ada opsi yang lebih baik loh, ada rasa yang gue belum pernah rasain sebelumnya gitu, yang jauh lebih baik dibandingkan itu gitu. Wow. Gitulah. Sorry gue masih Pasti prasmanan dosa. Itu prasmanan dosa satu. Yang kedua tuh kalau lu ya jangan lakuin dosa. Terus kalau lu gak lakuin dosa lu ngapain? itu lucu banget itu buat gue gitu. Kayak orang kan kalau maksudnya bukan mengecilkan teman-teman pendeta, tapi banyak yang cuma bisa ngelarang doang gitu kan. Ya which sebenarnya
kita juga tahu kok itu. Kita Hal yang- sebagai anak broken home, kita juga tahu kok itu salah gitu. Lu gak usah kasih tahu itu salah, kita tahu. Cuma terus gimana gitu kan. Gitu. Ya kan? Iya. Aduh, abis ini- Kenapa gua Abis ini saya dikecam pendeta. makanya buat teman-teman pendeta nonton sampai habis. Ada 00 itu tulisannya kayak kayak podcast Deddy Corbuzier. Apa? Ada apa? Timestampnya. Oh iya. Nonton sampai habis. Makanya ngikutin timestampnya. Cuma yang tadi ya, itu karena gue tumbuh di culture seperti itu, gue pun ngerti gitu rasanya yang kayak lu dibilang kayak lu jangan ini, jangan itu, jangan ono, sampai akhirnya yang kayak kita melihat itu sebagai sesuatu yang salah. Ya. Sebenarnya dari kalimat jawaban lu barusan tuh banyak yang bisa kita explore. Cuman gue mungkin akan mulai dengan lu Koe Dozel sebenarnya orang yang tanda kutip Tuhan tuh udah sertain melalui struggle-struggle itu. Amin. Gitu. Dan Tuhan tuh udah menaruh lu melampaui itu. Tapi saat ini juga sekarang ada banyak teman-teman yang mengalami struggle yang mungkin lu pernah alami. Yang mungkin, sorry to say, lu tadi sempat cerita tentang depresi, mungkin saat ini ada berpikiran untuk suicidal thoughts dan sebagainya. Ada orang-orang seperti itu yang sedang saat ini melalui gitu. Nah, gimana cara kita gitu sebagai teman-teman yang sedang melaluinya to overcome it gitu, untuk juga juga sampai ke level yang sama di mana gue nggak mau nge-stuck di sini terus gitu. Oke. Gua nggak bisa menawarkan solusi pasti yang akan works ya. Tapi for me ya yang works pada saat saya punya banyak pikiran bunuh diri adalah apa ya, nggak ya it's just ya nggak berhasil aja waktu itu. Dan pada saat gua coba ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang nggak bisa, ke teman-teman nggak bisa, ke keluarga nggak bisa menyelesaikan depresinya gue, ya gue ke atas gitu. Yaitu ya gue coba cari ke gereja dan itu yang works buat gue gitu. Berarti pada saat itu situasinya adalah stuck. Udah nggak bisa, udah ke kanan kiri, ke temen kan udah nggak. Maksudnya pada saat sama mereka tuh happy. Aku jamin pada saat lagi depresi, lagi sama teman-teman tuh happy. Makanya banyak orang yang nggak sadar kalau temennya depresi. Ya kenapa? Karena kita tuh depresinya pas lagi sendirian gitu. Kalau lagi sama teman-teman ya kita happy. We are very grateful punya teman-teman yang lucu-lucu gitu, dan mereka banyak yang juga yang kalau tahu kita depresi pasti mereka menghiburnya totalitas banget gitu. Iya. Jadi baru sekalian lah buat temennya kan. I'm very grateful untuk mereka. Sama keluarga juga gitu. Mereka give safe space lah. Tapi ya masalah yang paling beratnya adalah pada saat lagi sendirian tuh paling berat. Ya. Makanya kalau gua sih ya gua ke waktu itu kalau teman-teman dengar ya saya ke gereja, akhirnya ketemu Tuhan, and I believe I'm never alone right now gitu. Mulai dari situ ya. Pertama mungkin teman-teman cek segala arah. Kadang mungkin kita mengecek gitu segala arah gitu. Ada orang yang lagi nge-stuck dia langsung lihat ke atas gitu kan. Ada orang which is good gitu. Tapi ada orang yang juga yang lagi bergumul dia cek kiri kanan, depan belakang, prasmanan dosa itu. Mau yang mana gitu. Sampai akhirnya dia belajar untuk look up. Karena Tuhan lagi look down juga ke lu gitu. Jadi mungkin udah saatnya lu look up juga gitu dan sebagai wow. It's very interesting sebenarnya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi bergumul untuk atau mungkin kalau ada yang punya teman lagi bergumul ya mungkin kita juga belajar buat melihat mereka kelihatan happy banget tuh, apakah beneran lagi happy. Mungkin itu juga satu poin ya, karena tadi Kak Edo sempat ngomong gue di depan teman-teman happy, tapi gue di kesendirian gue I feel depressed dan sebagainya gitu. Dan overcome it ya butuh proses ya, nggak langsung, nggak instan. Iya dan apa ya? I think you guys have it harder than me lah. Oh, maksudnya wow, itu interesting tuh. Zamannya saya tuh nggak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh pada saat kita merasa kecil sendirian tuh kita buka sosmed nggak makin happy tapi makin merasa lebih kecil lagi, lebih sendirian lagi. Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita sama fasad depannya orang-orang gitu. Which kalau fasad depannya orang-orang udah pasti kan yang diposting yang baik-baik kan, lagi liburan lah, lagi happy, ketemu artis dan lain-lain gitu. Lagi podcast sama ya Koe Dozel. Jadinya kita yang lagi depresi ngelihat ini, wah kok
ya orang lain happy banget kenapa hidup gue begini, makin kecil gitu, makin patah arang. Jadi you guys have it harder than me lah. Jadi you guys, I think you guys need God more than me lah. Jadi buru-buru cari Tuhan lah. Buru-buru cari Tuhan gitu. Gue suka tuh bahasanya. Gimana buru-buru cari Tuhannya? Mungkin ada tips selain datang ke gereja. Wah, I don't know ya. I believe Tuhan pilih kita dengan caranya masing-masing ya. Wow, keren. Yeah. Kayak gue kalau dengar kayak kesaksian orang tuh beda-beda banget. Ya, gue adalah salah satu yang istilahnya di jitak gitu, digencet sampai bawah untuk bisa dibentuk kembali. Maksudnya tapi ada juga orang-orang yang ketemu sama Tuhan di saat mereka lagi happy gitu. Ada juga. Ya cara Tuhan beda-beda lah untuk reach out ke kita. Gitu. Keren banget. Gila, thank you loh Ko Edo. Nah, sekarang gue pengen bahas satu hal yang interesting. Apa tuh? Social bread. Baju lu. Siap. Ini yang desain anak Gen Z ya. Saya tidak berpendapat sama sekali karena kalau saya berpendapat langsung jadi tua kayaknya. Social bread. Seorang Edozel yang dulunya adalah seorang content creator, YouTuber. Gue nggak tahu dulu lu sempat entrepreneur atau enggak, tapi let's say entrepreneur tuh baru dimulai sejak COVID ya. Maybe yes, maybe no. Nah, cuman gue tahu ketika goal seorang membuka usaha adalah untuk mencapai cuan. Kita semua suka cuan. Tidak ada yang tidak suka cuan. Tapi lu membuat sebuah usaha tanda kutip ya untuk membantu orang-orang di dalam marketplace. Kenapa? Sebenarnya ya karena waktu itu COVID tahun 2020, kemudian teman-teman gerejaku yang punya usaha, kebetulan di gerejaku kebanyakan memang pengusaha, punya toko di Mangga 2 lah, di ITC, ada yang buka bakmi, macam-macam lah. Nah, mereka disuruh tutup kan sama pemerintah, kenapa lockdown COVID, kan? Terus mereka jualan gimana? Harus jualan online dong. Tapi mereka nggak punya ilmunya gitu. Ya yang punya ilmunya siapa ya? Saya yang kebetulan memang saat itu kita agensi corporate, kita yang handle Pertamina, Jasa Marga, Auto 2000, BPK Penabur. BPK Penabur tuh websitenya sampai sekarang masih pakai yang kita buat. Bukan website www. Itu masih yang kita buat. Jadi tadinya kita corporate, ya udah akhirnya terpanggil untuk bantu teman-teman gereja bikin yang kecil, yang sesuai dengan budgetnya mereka, memikir caranya gimana, itu akhirnya ya berkembang sampai sekarang gitu. Termasuk social bread itu di dalamnya gitu ya? Social bread itu berarti di dalamnya? Enggak. Jadi entity yang terpisah, karena yang corporate aku tinggalin yang corporate untuk fokus ke social bread untuk bantu UMKM. Nah, social bread ini berarti punya tujuan dan goalsnya seperti apa nih kok? Kita karena panggilannya untuk bantu teman-teman UMKM, small business owner, ya itulah tujuan dan goalsnya kita. Kalau saya sih mimpinya lumayan besar, terpanggilnya untuk bantu 7 juta UMKM di Indonesia. Ya caranya bagaimana? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Ya nggak tahu, kok tanya saya. Bener-bener nggak tahu juga. Maksudnya kalau saya percayanya kalau Tuhan panggil, Tuhan yang sediakan lah. Dan sosial media bukan pertama kali saya cuma pegang panggilannya Tuhan. Kayak warteg gratis cuma modal panggilan Tuhan aja. Tuhan suruh bikin warteg gratis, saya bikin warteg gratis. Kadang orang pikir paling cuma 3 bulan nih habis duit gitu kan. Tapi ternyata sampai sekarang udah 5 tahun kita jalan udah jalan terus gitu. Bahkan tahun lalu tuh 2 tahun lalu 2 tahun lalu duit udah hampir habis. Berdoa sama Tuhan kan capek juga waktu gratis bos. Tuhan nih duit tinggal segini ya. Kalau udah habis udah ya selesai ya. Saya juga udah capek kan. Tiba-tiba GoPay telepon, dia bilang, "Edo,
untuk kampanye Ramadan berapapun yang disumbang orang bulan ini kita kalikan 2 ya Dok. Oke. Wow. Tiba-tiba setahun lagi, setahun lagi. Ada aja pokoknya ya itulah. Ya proyeknya Tuhan yang sediakan lah, Tuhan yang buka jalan, kita jalanin aja. Saya mah kerja aja. Saya juga pengen dong ditelepon GoPay. Tolong teleponnya. Halo, pay letternya belum bayar. Bukan dong. Halo, Julius, podcast kamu kayak butuh mic baru. Ah gitu misalkan kayak itu kan lumayan gitu. Canda. Cuma gitu ya. Tuhan bekerja secara misterius. Yes. Kayak tadi kalau aku sempat dengar soal panggilan Kaido untuk membuka warteg gratis, terus social bread. Tuhan yang terus mengirim tanda kutip ya bantuan, Tuhan mengirim resource dan sebagainya gitu. Berarti kan saat ini Kaido tuh bergantung dengan Tuhan kan. Pertanyaan personal nih Kaido, gimana sih caranya gitu berubah dari seorang Edozel yang dulu bahkan tanda kutip ya belum mengenal Tuhan menjadi begitu sangat dependent dengan Tuhan? Wah, ini proses lah, ini pendewasaan ya, proses panjang lah. Maksudnya dari yang skala yang kecil-kecil lah. Lo tau lah Tuhan gimana. Tahu. Ya Tuhan, Anda begitu. Emang gitu orangnya tuh. Ya maksudnya ya kalau di awal-awal lahir baru kan banyak dikasih berkat yang luar biasa ya. Dan ini kenapa saya berani ngomong ini karena saya banyak ketemu orang teman-teman kesaksiannya gitu. Kalau baru lahir baru tuh kayak apa-apa disediain gitu kan. Doa apa dikabulin aja pokoknya. Yuk kita lahir baru lagi. Jangan dong. Bercanda. Terus ya tapi nanti dalam perjalanannya ada challenge ini, ada challenge ini, pendewasaan lagi. Challenge ini khawatir, takut. Tiba-tiba Tuhan kasih terobosan, kasih mujizat. Di situ belajar, ternyata gue nggak perlu takut nih, Tuhan sediakan di waktu yang tepat gitu kan. Terus ada challenge lagi, down lagi, terus kadang-kadang harus milih yang mana nih yang kira-kira berkenan buat Tuhan. Terus gagal, kenapa? Karena tidak dibawa doa keputusannya, tapi terus pas setelah bawa doa jadi berhasil, keputusannya jadi lebih baik. Kayak gitu proses lah, nggak ada yang kayak bohong lah kalau tiba-tiba aku nggak tahu juga sih. Mungkin ada ya. Tapi buat saya sih nggak gitu. Buat saya sih proses lah. Perjalanan ya, seorang journey yang Tuhan, journey bareng Tuhan dari awal belum kenal, datang ke gereja. Mulai kenal Tuhan, look up tadi. Tadi menurut aku message-nya keren banget. Kadang kalau kita nggak lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan gitu, kita datang kemana-mana nggak menemukan jawaban. Kadang mungkin the only way adalah look up, karena Tuhan lagi look down, karena Tuhan lagi lihat lu. Kok pertanyaan random gue? Minggu ini. Minggu ini bukan besok. Karena kebetulan ini hari Sabtu teman-teman. Minggu ini belakangan gitu, 1 minggu terakhir. Ada nggak satu hal atau momen yang lu syukurin minggu ini? Yang bisa lu bagi ke teman-teman? Syukurin banyak lah. Kecuali kalau misalkan dapat undian 1 miliar gitu dibagi ke teman-teman kan nggak bisa. Ya kayak disyukurin benar-benar kayak baru minggu lalu kita dapat penghargaan Best Agency 2024. Wow, Best TSP. Best Agency keren banget. Terus benar-benar baru kemarin kita bisa ngeberangkatin tim, kasih rewards tim kita 6 orang untuk jalan-jalan ke Jepang gitu. Terus banyak banget lah yang mau disyukurin. Terus dapat project sama TikTok, kemudian dapat opportunity itu banyak banget kalau mau disyukurin. Nggak apa-apa. I think berkatnya Tuhan luar biasa lah. Yang penting kita tahu aja bahwa yang itu tuh datangnya dari Tuhan aja. Kadang-kadang kita tuh nggak bersyukur karena kita pikir itu hasil kerja keras kita sih. Iya nggak sih? Itu bagus banget tuh. Jadinya kita kayak nggak bersyukur aja gitu karena ya udah ini udah given dan memang gue kerja keras untuk ini, jadi rasa syukurnya ya seadanya aja. Tapi kalau we understand that ya semuanya ini datangnya dari Tuhan, ya pasti kita syukurin banget. Dan
kebetulan aku itu di bidang yang memang penuh apa ya, penuh mujizat yang nggak pernah kepikiran aja gitu. Kayak tiba-tiba datang investor gitu kan, itu kan ini orang tahu gue dari mana gitu kan, tiba-tiba mau invest gitu kan, itu kan kayak gitu. Kalau mungkin kalau di pekerjaan yang kayak profesional yang kayak gitu kan pasti agak jarang ya. Tapi kalau saya memang tiba-tiba ada yang link in dari Jepang, perusahaan besar mau ekspor, mau invest, ada yang mau ini mau itu. Jadi ya itulah. Jadi I really know that this is God's grace lah. This is God's grace. Oh keren banget. Gue rasa itu sepanjang podcast kita tuh dirangkum 2 kata itu ya, keren sih, God's grace. Kita udah ngomongin struggle, kita ngomongin journey, kita ngomongin bagaimana Tuhan tuh ada di journey kita gitu ya. Terakhir, wih nggak berasa ya, tahu-tahu 40. Terakhir mungkin Koedo, teman-teman di luar sana tuh banyak yang saat ini kan struggle. Sorry, Salfok, Godzilla gue miring. Terakhir. Tunggu dulu, kenapa 40 menit? Hah? Kenapa 40 menit? Oh, karena kalau lebih bisa jadi di unklik gitu. Oh iya. Lu berharap ada filosofi ya? Bentar, gue coba cari. Enggak. Maksud gue, aku nanya aja kenapa 40 menit jadi pilihan durasi lu gitu. Padahal secara algoritma makin tinggi watch time-nya makin bagus sebenarnya. Oh gitu. Jadi, why you limit yourself ke 40 menit? Oke. Kayak gitu. Kayak Daniel Mananta aja kan panjang tapi kemudian dipotong-potong jadi kecil-kecil gitu kan. Karena kita yang handle TikToknya VJ Daniel. Dari nol TikToknya VJ Daniel tuh kita yang pegang. Oh. Gitu. Saya terbuka. Ini mukjizat kita hari ini, teman-teman. Selalu biasa kita logaton topik, kita bahas topik acuan gue sebenarnya 40 menit. Biasa lebih. Karena kalau udah 1 jam udah kelewatan. I see. Wah lama gitu. Cuma gue suka nih 40 minutes tuh ternyata gak semata-mata filosofis ya. Ternyata 40 menit tuh algoritma ya, keren deh. Berarti teman-teman mulai hari ini podcast kita akan sejam. Tolong ditonton terus ya, jangan lupa didukung. Mungkin karena waktu selama ini acuannya kan 40 menit gitu. Bahasa seriusnya lagi. Cuma mungkin terakhir maksud gue, kalau dari Koedo gitu sekarang kan teman-teman banyak nih yang bergumul dengan hidupnya. Banyak nih yang kayak saat ini pergumulan tuh beda-beda gitu. Setiap orang punya masalah. Kadang tadi aku sempat share juga tentang kenapa Hello God ada, karena kebanyakan dari kita nggak tahu kalau kita sedang struggle. Kebanyakan dari kita adalah taunya kita punya dosa nih. Semua orang punya dosa. Gitu. Kebanyakan dari kita melakukan dosa, ya lu nggak mungkin lah disayang Tuhan gitu. Kita semua juga berdosa gitu. Kita bergumul dengan struggle kita masing-masing. Ada nggak satu tips message terakhir dari lu buat teman-teman gitu yang lagi bergumul gitu, yang mungkin saat ini nggak tahu kalau mereka sedang bergumul? Saya boleh pas nggak? Tentu boleh. Bentar saya mencoba. Yang jelas, you guys have it harder than anyone else. Ya. Nice. Zamannya saya ya, waktu SMA saya mau nonton bokep, ya itu saya harus ke Glodok, dari sekolah saya ke Glodok diam-diam, kemudian nyari-nyari tukang VCD yang depan kaki 5 itu, and then effort transaksi, kemudian kadang-kadang dapetnya Tom and Jerry gitu. Nggak selalu dikasih yang benar gitu. Gue nggak nyangka ternyata susah itu dulu. Udah, dan harganya lumayan lah gitu ya. Bukan goceng ya? Yang goceng itu yang bajakan. Oh iya. Kalau yang bokep tuh ada harga khususnya lagi. Gitu. Nggak sama dengan yang bajakan film. Ya itulah, nggak usah dibahas harga. Intinya, for me and my generation, it's a lot easier untuk menghindari dosa, karena untuk dosa tuh harus effort. Wow. Gitu. Sedangkan kalau kalian itu more harder, karena kadang-kadang kita buka sosial media nggak mau nonton yang begituan, tiba-tiba muncul yang begituan. Ya kan? Keren banget ya. Kita lagi ini tiba-tiba ada cewek seksi joget-joget ya kan. Yang dari Korea kan, itu kan Bayang.
itu tiba-tiba aja muncul gitu kan. Dan kalau kita nge-like kemudian suka, yang awalnya masih tertutup, lama-lama kan algoritmanya membaca makin lama makin semua isinya cewek di explore. And then ya di explore jadi Perempuan udah semi semua kan. Terus akses internet gampang banget, lagi pakai VPN udah gampang banget aksesnya. So you guys have it harder than us. Jadi I totally understand your struggle. It's hard for you. And apa ya? I just hope you find a way back home ke rumahnya Tuhan. I don't know how, tapi kalau memang ada kerinduan untuk jadi orang yang lebih baik, punya uh, sukacita dan damai, teman-teman bisa cari Tuhan atau minimal follow akun-akun atau orang-orang yang punya value yang bisa membawa kalian ke joy and peace. Kenapa saya selalu bilang cari joy dan peace? Karena kalau anak-anak broken home kita suruh cari Tuhan, they don't know God, how can they find it gitu. Jadi ya mereka nggak pernah lihat, misalnya lu tolong dong cariin kacamata gue, cuma lu nggak pernah tahu kacamata gue seperti apa, ya you'll never find it gitu. Tapi kalau teman-teman mau cari joy and peace yang berbeda dibandingkan apa yang teman-teman sudah rasakan sekarang di di dunia kalian sekarang, ada joy and peace yang lebih seru, lebih bagus, lebih keren, lebih long lasting, ya coba aja follow orang-orang yang punya value itu ya, termasuk akunnya Hello God. I believe punya value yang ingin disampaikan ya. Kenapa gue bilangnya follow ya, karena sekarang ini sosial media udah jadi mimbarnya anak-anak muda sekarang gitu. Dan saya percaya kalau zaman dulu anak-anak tuh akan menjadi apa yang sering mereka lihat dan apa yang sering mereka dengar. Kalau sekarang anak-anak akan menjadi apa yang mereka follow gitu. Kalau mereka follow orang-orang yang punya value bagus, motivasi yang bagus, akun yang bagus, ya mereka akan jadi seperti itu. Tapi kalau mereka follow yang aneh-aneh, yang sensasional, ya nanti mereka akan menormalisasi itu dalam hidup mereka, sehingga mereka menganggap, oh gue kalau begini tuh normal, karena yang gue follow juga begini kok gitu. Jadi aduh, it's very complicated. I don't have any solution for you, but I think God have it for you. Wow, gue speechless. Itu keren banget. I don't have any solution, but God have. I think God have it. Anda tuh keren ya. Sorry banget loh. Gue tiba-tiba. Puji Tuhan. Nggak bisa dari tadi. Kaido tuh selalu ngomong dengan yang kayak, aduh apa ya, apa bingung. Tiba-tiba pas gue denger jawabannya kayak, oh my god, gue nggak pernah denger. Apalagi kacamata, lu nggak pernah lihat kacamata, terus kalau lu itu, lu mana bisa cari, bener gitu. Maksud gue ya buat teman-teman gitu, everyone is doing their own journey gitu. Dan journey kita kan beda-beda, tapi harusnya kita berjalan dengan satu pribadi yang sama. Which is Tuhan itu sendiri. Gue merasa dipilih jadi Kristen ya, privilege loh, to be honest. Yes. Karena temen baik saya doain terus untuk bisa kenal Tuhan, sampai sekarang nggak tembus tuh. Mungkin teman baiknya lagi nonton nggak? belum. Iya itu, didoain nggak tembus ya gitu ya, memang privilege lah. Makanya we are very proud. Nah, mengenai orang yang dulu saya benci ngupload status dan dengar lagu rohani itu, ya sekarang saya orangnya.
You became what you hate. Lu menjadi hal yang lu benci. Keren. Kenapa? Karena ya memang sebangga itu loh untuk dapetin privilege jadi anaknya Tuhan gitu. Wow. Privilege. Keren banget. Gua sampai nggak tahu kesimpulannya apa. Sama saya juga nggak tahu. Kita mau ngobrol aja ya. Nggak, maksudnya kayak banyak banget gitu hal-hal bagus yang bisa teman-teman tarik. Silakan nonton ulang dari awal. Karena video ini akan terus ada. Kalau nggak diminta take down, kalaupun diminta take down, kita akan terus adain video ini. Teman-teman, kita minta dukungannya untuk follow dan dukung selalu kehidupan Kaidozel gitu. Thank you. Ada di Instagram dan teman-temannya. Di TikTok juga nggak sih? Yeah, Ya, di TikTok, di YouTube juga sekarang masih aktif. Yes. Juga untuk usaha-usaha dari Kaido ada di Social Bread, ada di Warteg Gratis, Nyapi, dan kawan-kawannya juga. Kepoin dia Instagramnya. Datang 1,6 juta followers, inget gue. Gila, masih inget ya gue. Ya pokoknya terus dukung selalu gitu. Kalau ketemu Kaido di jalan jangan lupa nyapa. Gue nonton lu gitu. Enggak ya, bercanda-canda. Dan teman-teman, kita minta tolong juga teman-teman buat dukung sosial media kita. HelloGuard ada di Instagram, TikTok, YouTube. Kita teman-teman juga bisa dengerin di Noise dan Spotify. Dan kita juga pelayanan di aplikasi. Teman-teman, kita minta tolong buat download apps kita. Ada di App Store, di Play Store. Dan jangan di uninstall. Jangan. Download Gue suka dan banget. dipakai. Gue suka banget. Itu keren banget. Download dan jangan di-uninstall. Gila, 130 episode gak pernah gue ngomong Kita bisa gitu. tahu Anda uninstall, tahu nggak? Ini episode mind blowing banget. Thank you loh. Kaidozel sama-sama, udah sama-sama, jauh-jauh Bro Julius. datang dari sana ke Baga Besar. Pulang ke rumah ini. Abis ini kita makan prasmanan bareng-bareng deh kalau gitu. Aduh, jangan dong. Thank you untuk teman-teman HelloGuard di sebelah sana. Thank you Kaidozel for today. Thank you banget. Dan thank you teman-teman semua for watching HelloGuard on Topic, where HelloGuard will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGuard. 1, 2, 3. Cia!